Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang perancangan menara distilasi mengenai perancangan jumlah plate. Kalau minggu lalu kita sudah merancang kondisi operasi terkait suhu dan tekanan. Jadi untuk menentukan K itu selain menggunakan grafik de Priester, kalian juga bisa menggunakan persamaan Antoine ya. Sekarang kita akan merancang berapa jumlah plate yang dibutuhkan pada perancangan menara distilasi. Pada dasarnya N atau jumlah plate itu dapat dihitung dengan bermacam-macam cara ya. Bisa plate to plate calculation, bisa pakai McCaptil. Yang ini kan sudah dipelajari di OTK ya. Kalian menggunakan kertas milimeter block, menggunakan grafik McCaptil. Kemudian cara Vance Underwood, kemudian juga bisa menggunakan shortcut calculation. Yang kalian perlukan, data yang harus kalian cari untuk menentukan jumlah plate minimum, ya itu adalah kalian harus mencari R minimum, reflux minimum ya, kemudian jumlah plate minimal, kemudian refluxnya, kemudian perbandingan antara reflux dan R minimal serta N dan N minimal, kemudian efisiensi plate-nya. Efisiensi plate-nya. Oke, saya lanjutkan. Reflux, rasio reflux itu adalah ya di sini adalah aliran yang dikembalikan sebagai reflux dibagi dengan aliran yang keluar dari atas menara atau yang mau masuk ke kondensor. Kemarin kan kondensor itu ada kondensor total, ada parsial. Kalau total kan semua uap yang keluar dari menara distilasi itu diembunkan. Nah, yang dikembalikan ke dalam menara itu sama yang keluar dari menara itu adalah reflux. Ya, jadi jika ini jika ini bagian atas menara, ini distilat ya. Ini vapor, ini L. Nah, yang disebut reflux itu adalah yang dikembalikan dibagi uap yang keluar. Itu reflux. Nah, kalau ini adalah rasio, ini ya, rasio reflux adalah flow atau aliran yang dikembalikan sebagai reflux dibagi dengan top up product. Ya, ini ya, F. Ini L itu adalah yang ini. Nah, yang dimaksud total reflux adalah kondisi di mana kondensatnya dikembalikan seluruhnya sebagai reflux. Jadi tidak ada produk yang diambil sebagai distilat. Kalau reflux minimal yang disebut R-min, ini R-min itu adalah di mana rasio yang dikembalikan ke dalam menara itu dikurangi
Nah, sehingga menyebabkan jumlah stage-nya ini tidak terbatas ya, infinite. Jadi nanti semakin banyak stage-nya. Nah, kalau optimum reflux ratio itu adalah kondisi ya di mana refluxnya itu nilainya itu antara minimal dan for the spatial separation dan jadi antara minimal dan total reflux yang ini. Jadi di antaranya. Nah, kita cari itu nanti. Nah, ini ada range ya. Kalau pendinginannya itu level rendah ya, itu kurang dari 150 derajat Celcius, itu range R per R min-nya 1,05 sampai 1,1 dan N per N minimumnya 2,5 sampai 3,5. Kalau high level refrigeration berarti di atas 150 itu menggunakan ini rasionya 1,1 sampai 1,2 untuk R per R minimal dan N per N minimalnya 2 sampai 3. Kemudian pendingin kondensor, air dan udara ya. Itu 1,2 sampai 1,3 dan N per N minimumnya ini. Itu nanti digunakan ya saat perancangan. Nah, distilasi multikomponen ya, lebih dari 2 komponen. Nah, untuk menghitung R minimal, nah R minimal itu sama dengan L per D minimal. Nah, itu dipakai persamaan Underwood. Ya, persamaan Underwood-nya L per D minimal, R minimal ya, sama dengan itu L per D minimal plus 1 dikalikan sigma 1 sampai jumlah stage-nya ini N ya. Oh, jumlah komponen ini. Jumlah komponen ya, komponennya ada apa aja gitu ya. Nah, kemudian alfa dikali fraksi komponen I ya, ini jadi N ini jumlahnya sesuai kali pada distilat ya per alfa I minus, nah ini adalah konstanta Underwood theta itu, maka disebut persamaan Underwood ya. Theta nanti diperolehnya dari grafik, habis ini dijelaskan. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah relatif volatilitas. Relatif volatilitas. Itu pakai F ya. Volatilitas. Nah, di mana rumusnya adalah K ya, K itu kemarin kalian peroleh dari tabel dari dari grafik de Brewster maupun dari antauin bisa. K fraksi ringan, K dari komponen ringan atau light komponen dibagi dengan K dari komponen yang berat atau heavy komponen. Nah, jadi kan dalam setiap aliran, dalam setiap flow ya, aliran itu kan karena ini multikomponen ya, kan ada fraksi yang ringan, ada fraksi yang berat. Yang disebut fraksi ringan itu adalah yang titik didihnya lebih rendah. Yang disebut fraksi berat adalah yang titik didihnya lebih tinggi. Itu ya. Nah, alfa dari situ. Nanti ini tetanya ini ada konstanta Underwood ya. Nah, itu nanti diperoleh dari grafik. Diperolehnya dari grafik.
Nah, ini ya 1 sampai N ya, alfa ini yang tadi ya. Nah, kemudian konstanta Underwood tadi besarnya di antara alfa dari fraksi ringan ya, light komponen, dan alfa dari heavy komponen yang berat. Nah, Q ya ini ya, Q adalah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol komponen feed-nya, 1 mol flow laju umpannya per panas laten per mol feed-nya. Nah, jadi tentu saja nilai Q ini tergantung dari kondisi umpan. Ya, kalau kalian lihat ini tadi Q adalah panas yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol feed dibagi dengan panas latennya. Panas laten itu panas perubahannya, perubahan fasenya ya. Laten itu perubahan fase. Nah, tentu saja kalau di menara distilasi adalah perubahan dari cair menjadi uap. Ya kan, penguapan. Nah, jadi tentu nilainya Q tergantung dengan kondisi feed-nya. Kalau feed-nya itu cair jenuh, ya, cair jenuh maka Q-nya itu 1. Ya, karena tentu saja cairan diuapkan semua. Nah, kalau uap jenuh, ya, kalau uap jenuh Q-nya 0, kan tidak perlu pemanasan. Sudah berbentuk uap semuanya gitu. Jadi nilainya itu, paham ya? Paham? Kalau masih bingung nanti kita lihat contoh soalnya. Yang penting persamaan ini kalian sudah saya jelaskan ini apa dan ini apa. Ya, ini juga tidak untuk dihafal ya. Saat ujian kuliah offline pun juga open book untuk PAP. Ya. Yang penting kalau ini tidak bekerja sama saja. Nah, ini grafik yang tadi saya katakan untuk menentukan konstanta Underwood. Ya, ini sumbu X ini adalah perbandingan antara fraksi komponen ringan XLK per fraksi komponen berat ini. Ya, ini adalah fraksi komponen ringan per fraksi komponen berat pada feed, pada umpan. Ya, kemudian ini adalah alfa, tadi relatif volatilitas, nilainya sama dengan K dari komponen ringan, ya. K dari komponen ringan, ya. Komponen ringan tuh singkatannya apa ya? Light komponen ya, LK berarti. K dari light komponen ya per K dari heavy komponen. K LK kecil per KK kecil. Nah, dari grafik ini nanti kalian bisa dapat nilai konstanta Underwood-nya terbaca. Nah, ini bisa digunakan untuk cara shortcut ya. Konstanta Underwood bisa ditentukan dari grafik ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini S itu sama N sama ya. Ini nggak tahu buku ini kok states ya. Artinya N itu kan jumlah, number of states. Nanti jangan bingung, S itu sama states ya, N. Jadi S itu sama dengan N ya, sama dengan jumlah states. Nah, nanti kalau sudah tahu L per D minimalnya ini berapa gitu ya ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari jumlah states-nya nanti. S min SN, S min SM per S plus 1.
L per D tadi apa? R ya, L per D tadi R. Nah, ini kan sama dengan R per R min per R plus 1. Itu ya. Nah, satu-satu itu. Jadi tadi, di awal tadi kan kamu untuk menentukan jumlah plate itu harus tahu R minimal, N minimal, R ya, kemudian perbandingan antara R per R min. Nah, ini ya, perbandingan antara R per R min dan N per N min. Nah, kemudian baru bisa digunakan untuk mencari jumlah plate satu-satu. R minimal untuk kondisi umpan atau feed yang di bawah titik didihnya. Nah, minimal reflux rasionya itu bisa dihitung dari persamaan ini. Ya, L per D kali XL pada feed ya, X light komponen pada feed plus Q tadi kali X light komponen pada distilat per L per D kali 1 min X ini plus Q kali 1 min XD. Nah, untuk penyelesaiannya ya, kamu bisa Y komponen ringan pada F ya, diasumsikan menggunakan sistem yang ideal ya dengan persamaan ini. Y fraksi ringan pada feed sama dengan X fraksi ringan pada feed kali alfa pada feed per 1 plus alfa pada feed minus 1 kali X light komponen atau X fraksi ringan pada feed. Nah, ini nanti lebih mudahnya kita bisa cari kita bisa mengaplikasikannya pada contoh soal ya. Ini menentukan R minimal ya, menggunakan persamaan tadi. Ya, jadi diketahui YLF-nya sekian 0,7. Nah, menggunakan persamaan tadi ya, kalian substitusikan diperoleh R min, L per D itu R, diperoleh R min-nya 0,644. Jumlah state dan jumlah minimal state pada multi komponen distilasi. Ini ya, N minus N min per N plus 1. Ya, kalau X nanti R min per R plus 1. Jumlah plate ya, S min atau N min, jumlah plate minimal dapat dihitung menggunakan persamaan Venske ya, di mana jumlah plate minimalnya adalah log XLK per XHK pada distilat kali XHK per XLK pada bottom dikalikan log alfa LK minus HK. Nanti jumlah stage-nya ya, jumlah stage minimalnya terus ditambah kondensornya kalau total ya. Ini di boilernya. Nah, jadi total stage-nya itu adalah N min plus 1 untuk yang kondensornya dihitung 1 plate. Ya, kemudian kalau reboilernya nanti dihitung 1 plate ya berarti nanti total jumlah stage-nya adalah N minimal ditambah 2. Ya, di kondensor tidak ada stage-nya ya, dihitungnya reboiler sama kondensor parsial ya. Nanti jumlah totalnya stage ditambah 2 stage. Nah, ini ada contoh kasus, tapi sebaiknya kita langsung belajarnya ini, langsung kasus saja. Yang A ini tentunya sudah kalian bisa menyelesaikan ya, karena kemarin melalui video pembelajaran sudah saya jelaskan tentang menentukan kondisi
mencari suhu ya dan tekanan kondisi operasi itu yang dimaksud. Tapi ini kita ulang nggak masalah. Coba kalian pelajari dulu soalnya. Nah, suatu menara distilasi digunakan untuk memisahkan fitnya 1000. Jadi kalian bisa tulis ya kalau slide ini sudah berpindah. Kalian bisa membuat sketsa gitu ya. Nah, sketsa menara distilasi gitu. Jadi kalau ini nanti saya pindah slide kalian masih bisa. Fitnya 1000 pound mol per jam. Nah, yang terdiri dari ada berapa komponen ini berarti? Ada 3 komponen, berarti sudah termasuk multi komponen. Ya, ada C4 untuk butannya 0,6. Kemudian C5 untuk pentannya 0,25. Dan C heksan C6 ya, berarti 0,15. Ingin dipisahkan N butana, jadi tadinya butana 0,6% ingin dimurnikan. Nah, tentu saja kalian harus bisa menerka ya, memperkirakan karena butan itu adalah C paling ringan. Butan merupakan produk atas, berarti didistilat. Nah, maka didistilat nanti kamu tuliskan, jadi kamu buat seperti ini ya. Maka saya itu nah, ini ya, kamu bikin sketsa, nggak apa-apa ya, nabrak ya. Nah, ini misalnya fit, nanti kamu tulis ada C4 itu berapa? 0,6. Ada C5 itu 0,25 dan ada C6 0,15. Nah, di distilat yang diharapkan adalah butan 0,99 gitu ya. Nah, umpan masuk menara pada bubble point. Nah, sudah diketahui kondisinya. Nah, tentukan kondisi operasi menara, jumlah minimal. Nah, ini tadi kan salah satu menentukan menara itu harus ada apa tadi? Efisiensi diketahui 0,6. Nah, yang ini belum ya. Ini nanti minggu depan. Kita satu-satu dulu. Nah, kita bisa menyelesaikan di pertemuan ini adalah B dan C. Gitu ya, bertahap. Nah, ini tadi. Nah, harapannya 1%-nya apa? 1%-nya pentan. Ya, nah ini sudah kuantitatifnya sudah dihitungkan sekalian. Ada yang bingung dari sini neraca masanya? Paham ya? Ini kan sudah diketahui 1000 pon. Nah, kalau masing-masing sekian, nah ini sekalian masanya. Satuannya tidak tertulis, tapi itu satuannya pon per jam. Nah, kemudian sudah diketahui ya, di sini totalnya 600 dan 400 ya, untuk dimurnikan menjadi butan 99%. Nah, 99-nya dari 600 ya 594. Ya, jadi ini sudah sekaligus ditunjukkan neraca massa kuantitatifnya. Berarti ini adalah fraksi ringan ya. Kalau nanti masih bingung, ini adalah nanti XLK pada distilat. Nah, ini nanti adalah XHK heavy komponen pada distilat. Gitu ya. Nah, sekarang yang kemarin kita ulang lagi. Ya, untuk C4 atau butan ya dilihat dari titik kritisnya. Ya, bisa kalian cari di tabel.
itu adalah 152 derajat Celcius. Nah, maka kita dapat menggunakan air sebagai pendingin. Nah, air pendingin itu suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kan yang diizinkan itu kan 6 sampai 20. Nah, maka diambil 10 ya deltanya. Nah, ini adalah kalian rancang. Berarti pada kondisi operasi atas, merancang itu bebas ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, di kondisi atas, pada kondisi operasi atas menara ya. Karena suhu itu ada suhu operasi atas, ada umpan, ada bawah gitu kan. Nah, dipilih suhu operasi atasnya 40. Nah, menggunakan kondensor total ya pada titik embunnya. Nah, sehingga nanti kalian men-trial P karena suhunya sudah ditentukan. Tadi ya menggunakan perancangan memilih deltanya 10. Nah, itu kan. Nah, trialnya trial P sehingga sigma X-nya sama dengan 1. Nah, kita trial pada atas. Kenapa komponennya cuma 2 pertanyaannya? Nah, kan di atas tadi kan cuma ada 2 ya komponennya. Atas itu kan bayangannya di kondensor, di sekitar kondensor itu berarti kan di distilat. Komponennya ada 2. Nah, di trial fraksinya tadi kan ada butannya 99%, pentananya 1%. Ya, sehingga diperoleh ini sudah mendekati 1 ya. Nah, tadi alfa apa? Alfa tadi adalah relatif volatilitas, nilainya adalah K dari, ini LK mestinya ya, K dari LK berarti ini 1,01 ya dibagi K dari HK. Benar enggak itu? 1,01 dibagi 0,33. Oke, betul ya, 3,06. Nah, sehingga suhu atasnya 40 dengan tekanannya berapa itu? Tekanannya 360 kPa. Oke, tinggal 10 menit. Oke, ini sudah bisa ya untuk kondisi operasi bawah, berarti ada 3 komponennya. Tadi kalau dilihat dari sini ya, ini komponennya di trial sehingga X-nya, sehingga Y-nya 1 ya di sekitar boiler ya 1,003. Nah, ini ada contoh 2 kali trial pada suhu 86 ini masih kurang. Nah, kita naikkan suhunya, berarti suhunya yang dipakai adalah 95 ya, suhu yang dipakai adalah 95. Ini tadi sama menghitung alfanya sekalian ditabelkan situ. Ya, ini ada high komponennya kan 0,57. Jadi 3 dibagi 0,57 berapa itu? Itu ya. Kemudian itu adalah suhu bagian bawah. Nah, yang dipakai yang 95 ya. Kemudian kondisi umpan, tadi umpan masuk pada sekitar bubble point ya, pada titik didih. Nah, maka tekanan di seluruh menara dianggap sama tadi 360 dengan trial pada pertama kali tadi. Nah, karena tadi pada titik didihnya, maka kalian trialnya sampai sigma Y-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini ketentuannya. Nah, ini harusnya sudah minggu kemarin ya. Atas, umpan, sama bawah. Tekanannya sama. Nah, sekarang yang ini menentukan jumlah plate minimum dan teoritis. Menggunakan persamaan tadi ya. N minimum plus 1 sama dengan log XLK ini ya. Nah,
Alfa itu kan tadi ada alfa pada bagian atas dan alfa pada bagian bawah ya. Pada bagian atas tadi 3,06. Nah, bisa kalian cek ini 3,06. Ya kan LK-nya 1,01, HK-nya K-nya 0,33. Nah, yang dipakai 3,06 itu adalah pada kondisi atas. Nah, alfa pada kondisi atas 3,06. Kemudian alfa pada kondisi bawah. Nah, alfa pada kondisi bawah tuh ini ya. Kondisi bawah, nah yang dipakai adalah yang 2,46. Ya, yang ini. Oke. Nah, kita menghitung alfa rata-ratanya. Nah, caranya dengan perkaliannya dipangkatkan setengah atau akar dari alfa pada bagian atas dikali alfa pada bagian bawah. Diperoleh rata-ratanya 2,74. Nah, masuk ke persamaan ini diperoleh jumlah stage minimalnya 7,23. Nah, menentukan R minimal. R minimal tadi salah satunya ya untuk mencari R minimal tadi menggunakan grafik 8,8.3 itu untuk memperoleh konstanta Underwood. Nah, konstanta Underwood itu grafik 8.3 ya, kalian cek. Apa toh grafik 8.3 itu sumbu X dan Y-nya. Nah, ini. Nah, ini kan sesuai keperluan. Sumbu X-nya adalah XLK per XHK pada fit. Ini adalah alfa rata-ratanya. Nah, nanti kalian tabrakkan. Ketemu konstanta Underwood-nya. Nah, kita lihat lagi. Perhitungan tadi XLK per XHK-nya. Satu lagi. Nah, XLK per XHK-nya 2,4. Kemudian alfanya 2,74. 2,4 sama 2,74. Nah, ini pembacaannya berapa tadi? 2,4 ya. 2,4 di sini, 2,74. Nah, ini kan 2,74 kan ini. Kamu pakainya ini toh. Kemudian 2, berarti ini ya. Kamu tabrakkan ke sana. Nah, kira-kiranya ya. Saya ulang. Kamu ingat nggak tadi berapa? 2,74 itu alfanya ya. 2,74 itu kan ini. Nah, ini kan grafiknya yang ini ya. Grafiknya yang ini. Jadi yang ini nih. Yang kamu turut yang ini. Kemudian 2,4. Nah, sekitaran sini ya. Nggak bisa lurus. Coba kalian cek. Lebih dari 1,2 angkanya. Nanti kalian coba. Itu grafiknya bisa kalian print ya. Karena kalau kamu gambarnya di laptop ya nggak bisa. Nah, 1,2 ya tadi ya, 1,2 lebih. Itu konstanta Underwood-nya. Kemudian masuk ke rumus ini, R min plus 1 sama dengan sigma, tadi rumus yang pertama tadi. Nah, diperoleh N min-nya 0,67. Nah, ini adalah range yang tadi, pendinginnya kan kalian pakai N. Pendinginnya kan kalian pakai air. Ya kan, pendinginnya pakai air. Nah, tadi kamu pakai range-nya air pendingin ya pada range-nya air pendingin. Kok bisa tuh? Nah, ini air pendingin itu antara 1,2 sampai 1,3 untuk R per N minimalnya dan untuk N per N minimalnya 1,8 sampai 2,5. Nah, ini dipilih perbandingannya R sama R minimalnya 1,25 nih yang masuk di sini.
Nah, R minimalnya 0,67. Nah, R-nya 0,84. Ya, masuk ke persamaan lagi. R min per R plus 1. Nah, diperoleh 0,092. Nah, dari figur 8.24, nah, 824 tadi adalah hanya satu saja grafiknya, mudah membacanya itu. Grafik 8.24, nah ini ya tadi. Nah, ini hanya ditabrakkan saja. Tadi berapa angkanya kalian tabrakkan. Nah, ketemu S min per S plus 1. Gampang ya membaca tabel 8.24. Jadi urutannya itu, habis dapat R min, membaca grafik, dapat S min. Nah, dapat S min-nya. S min-nya ini persamaannya ya. Ini tadi di grafik S nggak apa-apa, sama aja ya. S min per S plus satunya 0,52. Nah, N per N min-nya itu 7,23 ya. N min-nya kan tadi sudah dapat di sini 7,23. Ya. Per N plus 1 sama dengan 0,52. Nah, ini persamaan ini nggak perlu apa-apa. Nah, maksudnya nggak perlu apa itu namanya akar-akar ya. Ini hanya persamaan biasa, satu konstanta, satu variabel. Diperoleh N-nya 16. Nah, dicek lagi apakah masuk range apa enggak. Ternyata masuk ya. Perbandingan N sama N min-nya itu loh. Dicek. Nah, ternyata 2,25. Oh, masuk range yang tadi. Kan range-nya untuk air tadi 1,8 sampai 2,5. Nah, jumlah plate aktualnya tadi karena efisiensi di soal 60%, nah maka 28. Nah, yang D sama E tentang penentuan letak umpan dan diameter kita lanjutkan minggu depan. Begitu ya. Kita bertahap itu dipelajari. Ya. Ya, yang ini belum saya jelaskan untuk penentuan letak umpan. Itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah?